إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan pagi menjelang siang ini masih semangat ya Pak ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita berbicara tentang ar-riya. Riya itu apa Pak? Ya? Pamer kepada orang lain. Pamer apa? Kebaikan kepada orang lain. Kebaikan, sombong, apa lagi? Kekayaan. Pamernya dalam rangka apa? Ingin ditunjukin aja gitu. Ingin dipuji-puji. Terus apa lagi? Ingin dilihat oleh orang. Itu dalam perspektif Islam dibenarkan nggak? Kenapa tidak dibenarkan? Syirik. Kan syiriknya syirik kecil Pak. Ya. Kecil-kecil juga syirik, maka dosanya itu besar. Masya Allah. Masih ingat berarti ya? Kemudian ada pertanyaan, kalau kita misalnya beramal amal ibadah tertentu ya, tapi dengan maksud kita itu agar uangnya banyak, biar rezekinya lancar gitu. Boleh nggak seperti itu? Pak Sanusi, Haji Sanusi, kenapa sih rajin sekali sholatnya? Saya rajin sholat ya karena biar rezeki saya lancar. Saya pengen uangnya banyak, maka saya sholat. Kalau uangnya lagi seret, nggak usah sholat dulu deh. Bagaimana seperti itu Pak? Taat karena tujuan dunia. Kita ngalami nggak? Jadi kita melakukan amalan itu karena tujuan dunia. Meskipun kadang-kadang Allah berikan harta memang dari jalan itu. Karena kita taat kepada Allah, kemudian Allah titipkan kita harta. Tetapi kalau misalnya kita beramal, iradatul insan bi amalihi dunya. Manusia melakukan satu amalan tapi tujuannya dunia. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Monggo Pak, silakan, ada yang bacakan. Halaman 129, kita sudah masuk ke bab yang ke-37. Judulnya adalah termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhazun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud ayat 15 sampai 16. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Kita buka pertemuan ini dengan bacaan surat Hud ayat 15 dan 16. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa orangnya yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, hilanglah di akhirat itu apa yang telah mereka lakukan, usahakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, ya, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini disebutkan termasuk syirik, minasyirki iradatul insan bi amalihid dunya. Seorang manusia menginginkan dunia dengan amalnya. Maka iradatul insan bi amalihid dunya, seorang beramal dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, melakukan ibadah dengan mendapatkan dunia, itu termasuk perbuatan syirik. Kenapa? Tidak murni apa yang dia lakukan, ibadah yang dilakukan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia murni, dia mencampurinya dengan tujuan yang lain. Nah, di sini disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau mengatakan, hadza syirku qad yakunu akbar wa qad yakunu asghar. Syirik ini terkadang dia itu syirik besar. Syirik besar resikonya dia bisa keluar dari Islam. Dosanya sangat besar. Dosa yang paling puncak, yang paling utama itu adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Syirik besar. Wa qad yakunu asghar, syirik itu kadang juga dia syirik kecil. Nah, kalau ada orang yang dia itu amalan Islamnya untuk kepentingan dunia, fa in arada bi islami, seseorang itu dia masuk Islam, gabung ke dalam Islam, ya. Wa a'malihi dunya, amalan-amalannya itu untuk tujuan kepentingan dunia.
sara munafiqan, maka dia menjadi orang yang munafik. Ini diancam di sini dengan sebutan munafik. Wa syirkuhu syirkun akbar. Syiriknya disebut sebagai syirik besar kalau dia nifaq. Orang pura-pura ikut masuk Islam gitu. Kemudian, wah ini dia pura-pura ini Islam ini untuk tujuan kepentingan dunia. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa memvonis ya kaitannya dengan munafik itu. Misalnya ada seorang influencer, YouTuber yang dia itu followernya misalnya puluhan juta. Wah, tiba-tiba dia masuk Islam. Lalu kemudian banyak yang komen, wah jangan-jangan masuk Islam itu biar followernya semakin meningkat misalnya. Maka dalam hal ini kita juga tidak bisa memvonis ya. Karena apa? Karena urusan hati itu tidak diketahui oleh kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya yang tahu. Tetapi seandainya betul misalnya ada seseorang yang dia itu Islam, masuk Islam, menampakkan keislaman, tapi hanya dengan tujuan dunia saja. Ingin cari follower, ingin cari uang, maka dia termasuk ke dalam jenis munafik. Ya. Yaitu tampaknya kelihatan Islam tetapi hatinya adalah bertolak belakang dari Islam. Amma in arada bi amali fi ba'dil asya wa ya'budullaha wahdah wa huwa muslim. Walakin qad yaqra'u lid-dunya aw ya'malu amalan akhar lid-dunya. Akan tetapi di sini kalau ada seseorang pada sebagian amalannya ya dia beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, maka dia muslim. Muslim misalnya dia nih mentauhidkan Allah, Islam ya, Islam dari lahir gitu misalnya, ibadah, tetapi qad yaqra'u lid-dunya. Kadang-kadang dia itu membaca sesuatu tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Au ya'malu amalan akhar lid-dunya, atau dia melakukan amalan-amalan yang lain dengan tujuan ingin cari dunia. Fahadza takunu ibadatahu li ajli dunya habitah. Maka yang demikian itu ibadahnya adalah untuk tujuan dunia, maka dia tidak dapat apa-apa, Pak. Tapi kadang-kadang awalnya nggak dapat apa-apa, tapi lama-lama bisa jadi ikhlas. Pernah nggak seperti itu? Ayo Pak ngaji kejaliat, udahlah, yang penting ngaji aja. Enak, ada es cincau, ada gorengan, ada seblak. Cuma yang nggak disediakan di jaliat itu, di pengajian itu rokok aja Pak. Oh rokok saya bawa sendiri. Udahlah, daripada nganggur, Jumat pagi kosong nggak ngapa-ngapain, enak. Dapat ini dapat itu. Awalnya seperti itu Pak. Tapi lama-lama jadi asyik gitu ya. Enak ngaji Masya Allah. Kalau nggak ngaji itu serasa ada yang hilang. Nah, itu bagaimana Pak? Awalnya salah gitu kan. Awalnya dia datang itu hanya untuk iseng-iseng, hanya untuk apa namanya, makan gorengan, untuk cincau. Dia nggak dapat pahala. Dia nggak dapat pahala, itu terhapus. Kenapa? Ya seperti kita ketahui di dalam hadis tentang hijrah itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajaru ilaihi. Kalau ada seseorang hijrah itu niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia
mendapatkan seperti itu. Tapi kalau dia hijrahnya itu mendapatkan dunia, ingin mendapatkan perempuan untuk dinikahi, maka ya dia mendapatkan itu. Ya, itu memang niat yang keliru. Seperti itu. Tetapi lama-kelamaan jadi lurus niatnya. Masya Allah, ini diselamatkan oleh Allah. Dan karena ketulusan niat kita, keikhlasan kita, Masya Allah. Terus terang, saya juga dulu itu belajar agama itu awalnya karena diajak dan iseng-iseng gitu Pak. Pusing di rumah gitu ya, sudah lulus sekolah gak ngapa-ngapain. Daripada bengong, yuk ngaji aja. Enggak lah, nanti apa gitu kan. Udah daripada ngapain di rumah gitu kan. Ngaji aja, udah. Iseng aja dengerin gitu. Ya niatnya nggak ada untuk belajar ya. Bukan untuk menginginkan kepentingan dunia juga, tapi memang ya nggak ada niat untuk datang aja. Tapi kok lama-lama jadi enak, jadi nyaman. Terus hingga akhirnya keterusan, Masya Allah bisa ketemu antum ya, bapak dan ibu-ibu di sini. Nah, kadang-kadang seperti itu memang berawal dari niat yang salah, tapi kita terus, makanya kita itu perlu untuk dalam hal niat, dalam hal semangat itu butuh komunitas, Pak. Butuh komunitas. Kalau kita berada di komunitas yang benar, yang tepat, ketika kita salah niat, maka kita akan lurus kembali insya Allah. Kita akan ada yang menguatkan, ada yang mengingatkan. Ya. Tapi kadang-kadang di komunitas yang benar saja ada saja gitu kan masalah-masalah. Iya. Di komunitas yang benar saja ada masalah, apalagi kalau kita di komunitas yang tidak benar ya, dalam artian yang orientasinya itu bukan ilmu syar'i gitu. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan di sini. Jadi kalau ada seseorang yang dia itu dalam amalan Islamnya, ibadahnya itu tujuannya dunia, maka ya Allah berikan sebagaimana apa yang dia niatkan tersebut. Ya, dan dia telah mendapatkan kerugian yakhsar ad-dunya wal akhirah. Dan ini adalah kondisi apa yang telah terjadi pada orang-orang munafikin. Wa hadhihi halul munafiqina alladzina azharu al-islam li ajli dunya. Ini adalah keadaan dari orang-orang munafikin yang mereka itu menampakkan Islam untuk kepentingan dunia. Jadi pura-puranya Islam, wah ini biar kelihatan baik. Kita lihat orang-orang munafik di zaman Nabi seperti itu. Mereka ngejek-ngejek para sahabat Nabi, ngolok-ngolok Islam gitu ya. Tapi ketika di tabayuni ditanyakan, enggak kita cuma bercanda aja kok gitu kan. Gitu, wah ketawa-ketawa mereka. Mereka menampakkan Islam tetapi hatinya itu benci kepada Islam. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Ya, maka kalau misalnya terjadi seperti itu, laisa lahum fil akhirati illan nar. Maka tidaklah mereka itu ada di akhirat kecuali di neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka apa yang mereka perbuat itu terhapus semuanya. Ya, dan batal. Hilang semua apa yang mereka lakukan. Ya. Amal muslim, adapun seorang muslim alladzi ya'budullaha wa yuwahhiduhu, yang beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Seorang muslim itu kadang-kadang qad ya'mal ba'dal a'malid dunya. Terkadang kita melakukan suatu amalan itu untuk kepentingan dunia. Wa qad ya'udul marid lid dunya. Kita nengok orang sakit kadang-kadang untuk tujuan dunia. Ada ya orang nengok orang sakit tapi dengan tujuan dunia? Ya kan biar bisa dipilih. Ya biar bisa jadi kuwu, biar bisa jadi apa? Dipilih jadi anggota ya, biar dicoblos dan yang lain-lainnya. Jadi dia bukan satu amalan bagus. Ya'udul marid, satu perbuatan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Ya, bahkan hak dari seorang muslim itu kalau ada yang sakit maka ditengok. Tapi tengoknya itu bukan murni karena ukhuwah, tapi apa? Kalau saya nengok fulan ini jamaahnya banyak ini. Kenapa? Nanti pada ikutan, nanti bisa milih saya. Berarti dia sudah tidak ikhlas, tidak murni. Apa yang dia lakukan itu ditujukan murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yaqra'u fil masjid wa yarfa' sautahu lid-dunya. Ada orang itu yang baca di masjid, suaranya ditinggikan tapi dengan tujuan dunia misalnya. Oh, Masya Allah, fulan ini ngajinya mantap, pengen dipuji sama orang, pengen dilihat sama orang, pengen didengar sama orang. Sehingga kemudian mendapatkan sanjungan-sanjungan atau kepentingan-kepentingan duniawi yang lainnya. Bahkan disebutkan qad yatlubul ilma lid dunya, menuntut ilmu dengan tujuan dunia. Ini kalau kita belajar di Jaliyat tiap Jumat, nanti kita bisa baca Quran, nanti kita bisa mengerti tentang Islam, nanti pulang jadi kiai. Jadi kiai itu banyak uangnya. Nanti ada caleg yang datang mau pemilu pada ngasih amplop. Wah, enak nih belajar ini, orientasi dunianya bagus ini. Ya sudah, kita ikuti. Nah, maka fahadza nau'un minasyirkil asghar, maka ini termasuk jenis dari syirik kecil. Karena apa? Termasuk ke dalam dia beribadah, melakukan suatu amalan tapi tidak murni hanya untuk mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah apa? Ketika kalian melakukan syirik kecil. Ya, yaitu apa? Dia adalah ar-riya. Jadi orang-orang yang melakukan riya itu sum'ah, ya, ingin didengar, ingin dipuji. Wa hakadha an yusalliya yuzayyinu salatahu liyamdah. Orang sholat dibagus-bagus agar apa? Agar mendapatkan pujian. Au yaqra'u wa yuhsinu sautahu liyamdah. Atau membaca Al-Quran, membagus-baguskannya agar dapat dipuji. Bukan untuk lalil akhirah, bukan untuk tujuan akhirat. Ya, maka ini termasuk ke dalam syirik asghar. Ya, memang sangat halus sekali, Pak. Sangat lembut sekali. Ini yang perlu kita waspada. Lalu bagaimana solusinya kalau tiba-tiba rasa itu muncul? Tiba-tiba pengen dipuji, tiba-tiba pengen ini, pengen itu gitu ya. Apalagi kalau lagi futur misalnya, lagi melemah. Bagaimana? Apa kita tinggalkan amalannya atau terus? Terus nanti bagaimana cara menghilangkan rasa ingin dipuji itu? Hah? Berusaha untuk menghilangkannya, ya. Maka yang wajib bagi kita adalah al-hadzar minhu, yaitu waspada terhadapnya. Idza qara'a yaqra'u lillah. Kalau kita membaca sesuatu, baca Al-Quran, maka lillah, ya karena Allah. In shalla shalla lillah. Kalau kita sholat, ya sholatnya karena Allah. In ada maridan ada lillah. Kalau kita ingin menengok orang sakit, maka ya karena Allah. Ya, demikianlah kita ingin mengharapkan pahala dari Allah, bukan pahala dari manusia. Lagian manusia nggak bisa ngasih apa-apa kok. Kita sudah ada Allah yang mau ngasih janji pahala. Kenapa kita malah meminta sesuatu yang lebih rendah? Kita minta pujian dan sanjungan dari manusia yang nilainya itu sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lanjut Pak, hadisnya berikutnya dibacakan, silakan. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah,
in u'tiya radhi wa in lam yu'ta sahib ta'isa wa takas wa idza syika falan taqash tuba li'abdin akhadha bi farsihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mukhbaratil qadamahu in kana fil hirasati kana fil hirasati wa in kana fis saqaf kana fis saqaf wa in ista'dana lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yushfa'. Artinya, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersyukurlah. Apabila terkena duri, semoga ia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya, yakni berjihad di jalan Allah, dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi, yakni untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaranya. Masya Allah. Terima kasih. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini sangat mengena sekali ya Pak ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar. Celaka ini hamba dinar. Jadi karena mata uang zaman dulu itu dinar dan dirham. Dinar itu yang terbuat dari emas, dirham itu yang terbuat dari perak. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Ya. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Ini celaka hamba-hamba pakaian yang bagus. Khamisah dan khamilah ini salah satu jenis pakaian yang zaman itu menjadi pakaian yang sangat mahal, yang ada garis-garis warnanya. Ya, in u'tiya radiya, kalau diberi maka dia senang. Ya, ceria, ridho. Wa in lam yu'ta sakhit, kalau enggak diberi maka dia marah. Jadi cerita ini kaitannya dengan orang yang memang tujuan hidupnya adalah ingin cari dunia. Orang yang menjadi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian yang bagus itu, kalau dia dapat rezeki banyak dia seneng. Oh, tapi kalau nggak dapat rezeki, sakit. Yaitu apa? Dia marah. Ya, maka di sini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'isa wan takas, celaka dan terhinalah, tersungkurlah. Wa idza syika falan taqash, ya, yang kalau kena duri maka semoga tidak bisa ada yang mencabutnya. Nah, ini berupa celaan kepada orang-orang yang prioritasnya semuanya dunia, 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 sampai beramal pun tujuannya adalah untuk kepentingan dunia. Kalau dikasih banyak dia seneng, kalau dikasih sedikit marah-marah. Sampai kata Rasulullah SAW, ta'isa wan takas. Kalau bahasa kitanya ya biar celaka sajalah. Ya, seperti itu. Kalau tercabut duri semoga nggak bisa lepas gitu. Karena saking hinanya orang yang dia itu ya prioritasnya, prinsipnya adalah dunia, dunia, dan dunia. Kita boleh nggak mencari dunia? Dianjurkan nggak? Dianjurkan. Kita cari nafkah.
Tapi kalau yang dipikirkan adalah semuanya tentang dunia, kalau nggak mendapatkan rezeki, marah-marah, ngomel-ngomel, nggak mau ibadah. Tapi kalau dapat rezeki baru dia seneng. Ini yang digambarkan oleh Rasul SAW dengan orang sebagai abdud dinar, abdud dirham, hambanya dinar, hambanya dirham. Kemudian di sini Nabi SAW menggambarkan yaitu keberuntungan bagi seorang hamba yang memacu kudanya. Tuba li abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Dia menceritakan sangat beruntung seorang mujahid. Dia berjihad di jalan Allah fi sabilillah. Rambutnya itu acak-acakan. Mughbarratin qadamah, yaitu kakinya itu kena debu. Orang yang dia di tengah gurun kemana-mana, dia berperang di jalan Allah, rambutnya kusut, kakinya berdebu. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau dia itu ditugaskan untuk menjadi penjaga, artinya siap untuk berperang di garis depan, maka dia nurut di depan. Iya. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Kalau dia ditugaskan di belakang di bagian urusan dapur, di bagian perang di dapur, maka dia nurut. In ista'zana lam yu'zan lahu. Bahkan orang-orang seperti ini itu kalau dia minta izin, dia nggak dikasih izin. Menggambarkan orang yang levelnya, posisinya dia itu prajurit rendah gitu ya. Ya kalau dalam pangkat militer mungkin yang paling bawah itu apa? Prada atau pratu? Tamtama ya. Jadi dia berperang, kemudian kalau kamu tugaskan bagian depan, siap. Kamu tugaskan bagian belakang dapur, siap. Sampai dia kucel, berdebu. Orang yang seperti ini kalau dia minta izin komandan, saya mau cuti. Tidak ada cuti gitu ya. Nggak dikasih. Kenapa? Karena nggak dikenal. Siapa? Orang rendah pangkatnya. Ya. Bahkan wa in syafa'a lam yusyafa'. Kalau misalnya dia itu minta sesuatu menjadi perantara, itu tidak diterima. Karena apa? Saking apanya? Saking rendahnya. Tapi kata Rasulullah SAW di awal sudah dikatakan di sini, tuba. Kata tuba ini satu buah ungkapan yang menunjukkan bergembiralah. Orang yang seperti ini, orang yang tuba li abdin akhidin bi'inani farasi fi sabilillah. Bergembiralah seorang hamba yang dia itu memacu kudanya di jalan Allah. Rambutnya kusam, kusut, kakinya berdebu. Dia orang yang gak dikenal. Kalau ditugaskan di depan dia nurut, di belakang dia nurut, minta izin gak dikasih. Kalau minta sesuatu menjadi perantara juga gak dikasih, tapi dia tuba. Ini karena apa, Pak? Karena apa? Ikhlas. Bahkan saking gak dikenalnya di sini. Minta izin gak dikasih, tapi dia selalu nurut. Kata Rasulullah SAW, tuba. Maka berbahagialah. Maka berbahagialah. Di sini, Masya Allah. Ya, pelajaran yang penting yang bisa kita ambil adalah bahwa seorang muslim, seorang mukmin hendaklah amalannya adalah kulluha mukhlisan lillah. Betul-betul ikhlas hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'idan anir riya'i was sum'ah, menjauhkan diri dari riya dan sum'ah. Riya ingin dilihat orang, kita jauhkan. Sum'ah ingin didengar orang, kita jauhkan. Ya. Maka inilah yang dipuji oleh Nabi SAW. Orang yang mukhlis, akhlasa lillah. Ya. Jadi tidak menyibukkan dirinya itu dengan urusan dunia yang jauh dari ikhlas kepada Allah. Makanya kemudian disebutkan tuba li abdin, ya, yaitu bergembiralah bagi seorang hamba akhidin
bi'inani farasihi fi sabilillah, yaitu yang dia memacu kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka walhasil annahu yustahabbu lil mu'min, ya, bahwa disukai bagi seorang mukmin itu bal yusra', bahkan ini disyariatkan, wa yata'akkad alaihi an takuna a'malahu kullaha lillah, dan dipastikan bahwasanya amalan yang dilakukan itu semuanya ditujukan kepada Allah wahdahu khalisatan, hanya kepada Allah saja. Laisa fiha syakkun wala raibun wala tasahulun, tidak ada keraguan, tidak ada kemudah-mudahan, bermudah-mudahan, gampang-gampangin, udah gampang nanti juga diterima, misalnya gampang udah. Jangan seperti itu. Ya. Bal yajibu an ya'mala lillahi fi kulli a'malih. Wajib, ya, untuk beramal hanya kepada Allah, hanya untuk Allah pada setiap amalannya, seperti sholat nawafil, sholat sunnah. Yajibu an takuna lillahi wahda, ya, mesti wajib hanya untuk kepada Allah saja. Ya, di sini Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz beliau mengatakan, lianna ba'dan nasi qad yahrisu ala ma zahiril khair wa huwa laysa min ahli. Terkadang manusia itu ada yang secara nampak dia itu baik, tetapi yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya, dia lakukan amalannya untuk selain Allah, maka itu sungguh sangat tercela sekali dan akan ada penyesalan nantinya. Akan tetapi, ya, seseorang yang betul-betul dia itu ikhlas, betul-betul hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, istiqomahkan kita. Kalau suatu saat, suatu ketika ria itu datang, kita ingin dipuji orang, kita ingin disanjung oleh orang, maka kita singkirkan jauh-jauh rasa tersebut. Tetap kita fokus, ya, tujuan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan-amalan ibadah kita yang kita lakukan itu terhapus, tidak ada nilainya. Jangan sampai amalan ibadah yang kita lakukan itu hilang, bahkan kita mendapatkan minus, yaitu dosa. Dosanya dosa besar, dosa syirik, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan riya, melakukan sum'ah, ya, nauzubillah min zalik. Insyaallah tetap semangat ya Pak, tetap istiqomah. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan di majelis taklim ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.